Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pencinta tanaman durian kampung atau durian lokal dimanapun Anda berada, dengan harapan semua dalam keadaan sehat walafiat. Tak kurang suatu apapun diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan beraktivitas dimanapun saudara-saudara beraktivitas. Oke, pada hari ini kalau biasanya saya bikin masakan berupa ikan dengan menu durian atau tempoyak atau durian yang sudah kita fermentasi. Nah, sekarang pertama ini ada permintaan dari kawan-kawan di YouTube juga. Coba katanya bikin bubur kacang hijau yang dikasih durian, yang menggunakan santan juga. Sebenarnya pada intinya buat bubur kacang hijau dalam dimanapun juga sama gitu ya, tergantung selera masing-masing. Cuman hanya ada tambahan berupa isi durian yang masih segar aja. Nah ini kita lihat. Jadi tadi malam saya belum sempat bikin. Ini baru sempat. Pertama ini kacang hijau yang udah mendidih, udah hancur. Kemudian kita masukkan gula merah. Nah, kalau masalah gula merah ya secukupnya saja, tergantung selera. Ini gula merah kita masukkan, kita aduk-aduk biar hancur. Nah, setelah itu baru kita masukkan ini ya, durian yang masih segar. Ini durian yang masih segar, isi durian. Nah ini kita masukkan. Nah ini ya, kita masukkan. Kalau masalah seberapa banyak atau jumlahnya yang akan kita masukkan ke dalam ini, semua tergantung selera. Kalau harusnya banyak ya kita masukkan banyak. Kalau harusnya seleranya pengennya dikit ya dikit. Cuman istilahnya kalau banyak maka rasanya lebih nikmat gitu. Kalau sedikit rasanya kurang nikmat, itu aja. Nah ini kita lihat. Kalau sudah seperti ini kemudian dia mencair, baik gula merahnya maupun duriannya, nanti baru kita masukkan santan. Ya, santan kita masukkan terakhir, biar nanti santannya tidak berminyak. Kalau kita masukkan dari awal, biasanya santan itu kan mengandung lemak yang cukup tinggi. Kalau lama dalam proses pemanasan, biasanya berubah menjadi minyak, seperti kita masak minyak kelapa. Nah, makanya kita masukkan paling terakhir, supaya nanti aromanya lebih nikmat. Rasanya juga lebih nikmat, nggak ada rasa minyaknya gitu. Iya, ini mendidih. Kemudian nanti kita masukkan ini masih ada duriannya. Tinggal kita masukkan santan nanti perlahan-lahan. Masukkan nanti santannya sedikit demi sedikit supaya nggak mengeluarkan minyak. Karena santan minyak kelapa itu dibikin dari santan juga yang udah diperas. Nah, makanya kita mesti masukkan santannya pelan-pelan atau sedikit-sedikit. Nah, ini saya coba nih. Ini santan yang udah saya beli. Jadi saya nggak perlu peras, tinggal kita beli. Kita masukkan. Nah ini udah cukup santannya, karena memang paling kalau sebanyak ini takaran ya takaran Rp5.000 santannya. Gak usah terlalu banyak. Kita aduk seperti ini. Biasanya ini kurang lebih 15 menit udah matang. Kemudian api kompornya nggak usah terlalu besar. Yang dikhawatirkan kalau besar terlalu kuat mendidih, sama juga bisa menimbulkan aroma kayak minyak kelapa, karena memang santan itu menghasilkan minyak. Nah perlahan-lahan kita aduk supaya
tidak terlalu kuat mendidihnya, dan aroma santannya tetap terasa dan terjaga. Nah, seperti ini. Inilah kacang hijau yang dicampur dengan durian segar. Kemudian gulanya saya pakai gula merah. Kita pakai gula merah. Kita aduk terus biar santannya tidak berubah menjadi minyak kelapa rasanya. Kita aduk terus perlahan-lahan. Oke, saya kira cukup. Kita tunggu matang nanti. Kebetulan tadi malam di samping kawan-kawan dari YouTube minta, ada juga yang minta yang spesial gitu, yaitu ibu saya. Tadi malam beliau bilang tolong dibikinkan bubur kacang hijau yang dicampur dengan durian. Nah, kebetulan saya nggak beraktivitas di kebun ya, karena saya kurang sehat juga. Nah, ini udah mulai